Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari rumus trigonometri sudut pertengahan. Di antaranya adalah sinus, kosinus, dan tangen. Sebelum kita ke asal-usul dari rumus trigonometri sudut pertengahan, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi rumus trigonometri sudut rangkap, di mana rumus trigonometri sudut rangkap ini memiliki beberapa rumus ya. Di antaranya adalah yang pertama ada sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Yang kedua ada kosinus 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A, atau bisa sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Berarti kosinus ada 3 rumus. Yang ketiga tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan A kuadrat. Nah, jadi dari rumus trigonometri sudut rangkap yang telah kita pelajari sebelumnya ya, nanti ada kaitannya dengan kita menemukan rumus trigonometri sudut pertengahan, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi simak ya video berikut ini. Rumus trigonometri sudut pertengahan, di mana kita akan mencari trigonometri sudut pertengahan ini. Nanti ada kaitannya dengan materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sudut rangkap. Di mana sudut rangkap adalah sin 2A itu sama dengan 2 sin A dikali cos A, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencari rumus sinus sudut pertengahan. Di mana rumus sinus ini nanti ada kaitannya dengan rumus sudut rangkap ya. Kita akan memakai rumus sudut rangkap dari cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini kan setengah ya, pertengahan berarti setengah. Kita misalkan A-nya adalah setengah alfa. Kita rubah A-nya di sini menjadi setengah alfa. Kita rubah A-nya juga menjadi setengah alfa. Nah, menjadi cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Min 2 sin kuadrat setengah A, kita pindah ruas, berarti menjadi positif ya, karena ini negatif, pindah ruas berarti positif. 2 sin kuadrat setengah alfa itu sama dengan 1 min cos. Cos A-nya pindah ruas berarti menjadi negatif cos A. Berarti sama dengan sin kuadrat setengah A. 2-nya kita pindah sebagai menjadi pembagian ya. Berarti 1 min cos A per 2. Nah, kita akan menghilangkan kuadrat. Kalau ininya di kuadratnya dihilangkan berarti akan menjadi akar. Nah, berarti ketemu sin setengah A alfa itu sama dengan akar dari 1 min cos A per 2. Kenapa ini plus minus? Karena kalau misalkan angkanya itu positif dikuadratkan kan positif. Negatif juga dikuadratkan hasilnya juga positif. Nah, berarti ada dua kemungkinan antara plus dan minus. Plus minus juga di sini digunakan untuk penggunaan sin ya, di mana sin positif itu berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kemudian untuk sin negatif berada di kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, jadi ketemu ya, plus minus. Jadi sin setengah A itu plus minus dari akar 1 min cos A per 2. Nah, sekarang dilanjut untuk rumus kosinus sudut pertengahan. Kita memakai rumus sudut rangkap cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1 ya. Sama seperti tadi, A-nya kita misalkan setengah alfa. A-nya juga kita misalkan setengah alfa. Berarti cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1. Min 1 pindah ruas berarti menjadi positif ya. Positif 1 berarti 1 plus cos A sama dengan 2 cos kuadrat setengah alfa. 2-nya kita rubah di bawah berarti menjadi pembagian 1 plus cos A per 2 sama dengan cos kuadrat setengah alfa. Kita rubah seperti ini boleh ya. Berarti cos kuadrat setengah alfa sama dengan 1 plus cos A per 2. Kuadratnya kita hilangkan, berarti ininya menjadi akar ya. Nah, jadi ketemu cos setengah alfa sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Sama seperti tadi, kalau misalkan positif dikuadratkan positif, negatif juga dikuadratkan juga nanti hasilnya positif. Plus minus berarti bisa digunakan
untuk penggunaan cos ya. Cos plus berarti berada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Kemudian untuk cos negatif berada di kuadran kedua dan kuadran ketiga. Nah, jadi ketemu ya, cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Nah, sekarang rumus dari tangan sudut pertengahan. Dimana tan A itu sama dengan sin per cos ya. Kalau ruas kirinya alfa, berarti ruas kanannya memuat alfa juga. Nah, kalau misalkan pertengahan berarti setengah ya. Setengah alfa, berarti ruas kanan juga harus ada unsur setengah alfanya. Nah, jadi tan setengah alfa sama dengan 1 min cos A per 2, itu sin setengah A, itu kan 1 min cos A per 2. Nah, cos setengah alfa, tadi kan 1 plus cos A per 2. Nah, jadi ketemu tan setengah alfa itu sama dengan plus minus, kita akarkan jadi 1 ya, dimana 1 min cos A per 2 per lagi 1 plus cos A per 2, kita bisa coret 2-nya ya. Berarti menjadi plus minus akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Dimana tan positif itu berada di kuadran pertama dan kuadran ketiga, tan negatif berada di kuadran kedua dan kuadran keempat. Nah, ini adalah rumus yang pertama, berarti ada rumus lagi. Kita pakai rumus yang kedua dengan plus minus 1 min cos A per 1 plus cos A. Pakai rumus yang pertama tadi, kita tuliskan seperti ini. Nah, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti, kalau ini plus berarti negatif ya, berarti 1 min cos A per 1 min cos A. Di sini, karena dikali sekawan, karena apa sih? Karena kita akan mengubah bentuk ya, tidak mengubah nilai. 1 min cos A per 1 min cos A kan hasilnya 1. Nah, tidak mengubah nilai. Di sini kita akan menggunakan akar sekawan dengan kita akan mengubah bentuk dari sini ya. Nah, berarti 1 min cos A dikali 1 min cos A, itu hasilnya kan bisa kita tuliskan 1 min cos A kuadrat per 1 plus cos A dikali 1 min cos A. Kita ibaratkan dulu A plus B dikali A min B ya. Dimana A plus B dikali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat, berarti ibaratkan 1 ini sebagai A, cos A-nya itu adalah sebagai B. Berarti 1 dikali 1 itu adalah 1, min B-nya kan cos A. Berarti cos dikuadratkan cos kuadrat A. Nah, kita ingat, ada 1 min cos kuadrat A. Dimana rumus identitas trigonometri sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, kalau sin kuadrat A itu berarti sama dengan 1 min cos kuadrat A. Berarti 1 min cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A. Kita tuliskan seperti ini ya, plus minus akar dari 1 min cos A dikuadratkan per sin kuadrat A. Sin kuadrat A dari sini ya, 1 min cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A. Jadi kita hanya mengingat identitas trigonometri. Nah, akar ada kuadrat berarti hilang ya. Berarti menjadi 1 min cos A per sin A. Ini adalah rumus dari tan setengah alfa yang kedua. Nah, lanjutan dari rumus tan tadi, tan setengah alfa itu kan plus minus akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Nah, tadi kan kita mengalihkan akar 1 min ya, 1 min cos A. Nah, sekarang kita akan mengalihkan akar sekawannya dengan 1 plus cos A per 1 plus cos A, di mana ini tidak mengubah nilai. Tapi di sini kita akan mengubah bentuknya. Berarti kita kalikan dengan akar sekawan 1 plus cos A per 1 plus cos A. Berarti plus minus akar dari 1 min cos kuadrat A plus 1 plus cos A kuadrat. Nah, seperti tadi, di mana A min B dikali A plus B itu kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti 1 dikali 1, 1. Ini ibaratkan B ya. Cos A dikali cos A adalah cos kuadrat A. Berarti kita seperti tadi, ibaratkan kita harus mengingat rumus identitas trigonometri ya. Dimana sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, kalau sin kuadrat A itu adalah 1 min cos kuadrat A. Kita bisa masukkan ke sini. Dimana 1 min cos kuadrat A itu adalah sin kuadrat A
seperti ini ya. Berarti akar dari sin kuadrat A per 1 plus cos A kuadrat. Nah, jadi ketemu tan setengah alfa itu sama dengan plus minus sin A per 1 plus cos A. Ini adalah rumus yang ketiga. Nah, jadi dapat kita simpulkan mengenai rumus tadi, di mana sin setengah alfa sama dengan plus minus 1 min cos A per 2, akar dari 1 min cos A, per 2. Nah, untuk cos setengah alfa itu sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos A per 2. Kemudian tan setengah alfa itu ada 3 rumus ya. Di mana rumus yang pertama plus minus akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A. Rumus yang kedua plus minus dari 1 min cos A per sin A. Yang ketiga sin A per 1 plus cos A. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai dari sin 22,5 derajat. Sin 22,5 derajat itu berada di kuadran pertama, di mana di kuadran pertama itu sinnya adalah positif. Sama dengan sin setengah dikali 45. Ini setengah biar kita memudahkan. Sin 22,5 itu harus ada hubungannya dengan sudut istimewa ya. Berarti sudut istimewa berapa? Dibagi 2 nanti hasilnya 22,5. Berarti kan 45 ya. 45 derajat. Atau ini bisa kita kalikan 2. Akan menjadi 45. Sin 22,5 sama dengan di kuadran pertama berarti nilainya positif ya. Akar dari 1 min cos A per 2. Berarti sin 22,5 sama dengan akar dari 1 min cos A-nya tadi adalah 45. Cos 45 derajat per 2. Berarti sama dengan 1 min setengah akar 2 per 2. Kita samakan penyebutnya, berarti 2 min akar 2 per 2 per 2 lagi. Bisa kita rubah bentuknya seperti ini ya. Akan menghasilkan 2 min akar 2 per 4. Akarnya bisa kita sendirikan, berarti akar 2 min akar 2 per akar 4 adalah 2. Nah, jadi ketemu sin 22,5 sama dengan setengah akar 2 min akar 2. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua ya. Berarti misalkan di sini jika A sudut lancip dan sin A-nya itu adalah 5/13, nah hitunglah nilai dari cos setengah alfa sama tan setengah alfa. Ingat, sudut lancip berarti berada di kuadran pertama, di mana kuadran pertama bernilai positif semua. Yang diketahui adalah sin A 5/13. Kita bikin segitiga. Sin A-nya kita tulis 5/13. 5-nya adalah depan sudut per miring. Berarti 5/13 kita cari yang samping sudut menggunakan Pitagoras. 13 kuadrat min 5 kuadrat berarti menghasilkan akar 144 sama dengan 12. Nah, ketemu samping sudutnya 12. Berarti kita bisa mencari cos A sama tan A. Cos A itu rumusnya adalah samping per miring. Samping sudut adalah 12, miringnya adalah 13. Berarti 12/13. Tan A-nya adalah depan sudut per samping, berarti 5/12. Nah, ketemu sin A, cos A, tan A. Sin A-nya 5/13, cos A-nya 12/13, dan tan A 5/12. Nah, kita bisa cari cos setengah alfa. Cos setengah alfa itu rumusnya adalah plus minus ya, karena ini sudut lancip berarti di kuadran pertama nilainya adalah positif. Cos setengah alfa itu sama dengan akar dari 1 plus cos A per akar 2. Sama dengan 1 plus cos A-nya adalah 12/13. 12/13 per 2. Kita samakan penyebutnya, berarti sama dengan 13/12 per akar per 13 per lagi per 2. Sama dengan 13/12, 25/13 per lagi 2. Kita bisa rubah bentuk seperti ini. 25/13 dikali 1/2 ya. Berarti sama dengan 25 kali 1, 25. 13 dikali 2, 26. Kita akarnya sendirikan aja. Berarti akar 25 per akar 26. Akar 25 adalah 5 per akar 26. Kita rasionalkan, berarti akan menghasilkan
cos setengah alfanya adalah 5/26 akar 26. Nah, sekarang kita akan mencari tan setengah alfa, dimana kita akan menggunakan rumus ketiga-tiganya ya. Akan membuktikan apakah ketiga-tiganya hasilnya sama. Yang pertama kita akan mencoba rumus yang pertama dulu, yaitu sin A per 1 plus cos A. Sin A nya itu adalah 5/13 per 1 plus cos A nya adalah 12/13. Berarti 5/13 per 13 per 12 per 13. Samakan penyebutnya ya. Jadi sama dengan 5/13 per 25 per 13. 13 nya kita coret menghasilkan 5/25, atau bisa kita sederhanakan 1/5. Ketemu. Pakai rumus yang pertama adalah setengah per 5. Nah, kita akan mencoba untuk rumus yang kedua, apakah hasilnya sama? Kita tulis 1 min cos A per sin A. Cos A nya adalah 12/13, sin A nya adalah 5/13. Berarti kita samakan penyebutnya, 13 min 12 per 13 per lagi 5/13. Berarti 1/13 per 5/13. Kita bisa coret ininya, sama ya, berarti 1/5. Ini menggunakan cara yang kedua, sama hasilnya, sama kayak yang rumus yang pertama, 1/5. Sekarang kita akan mencoba pakai rumus yang ketiga. Seperti apa ya? Tan setengah alfa. Akar dari ini plus ya, karena tadi sudut lancip berada di kuadran pertama positif, berarti ininya positif. Tan setengah alfa sama dengan akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A, dimana cos A nya adalah 12/13, berarti 1 min 12/13 per 1 plus 12/13 sama dengan akar dari 13 min 12/13, samakan penyebutnya ya, per lagi 13/12/13 sama dengan 1/13 per 25/13. Coret-coret, berarti akar dari 1/25. Akar dari 1 itu 1 ya, akar dari 25 adalah 5. Nah, berarti sama ya, cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, hasilnya sama, 1/5. Berarti bisa menggunakan salah satu ya, bisa sin A per 1 plus cos A, bisa 1 min cos A per sin A, atau bisa saja akar dari 1 min cos A per 1 plus cos A.